Pas di situ teh aku teh ngeliat diri aku sendiri. Lihat ke aku teh gini, senyum tapi sambil melotot. Senyum sambil melotot. Coba lihat di kamar di kamar teh ibu aku teh lagi nyisir. Lagi nyisir. Lagi nyisir gitu kan, lagi diam gitu. Ibu, aku teh ngeliat ke aku gini sambil nyisir terus. Ibu cuma teh tiba-tiba gitu ya. Ketawa Tapi yang melengking. Wah, itu mah semuanya langsung pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alpa, ceritanya di ceritanya misteri. Jadi di sini saya bersama Kakak ceritanya. Halo kakak ceritanya. Halo. Wajah nggak asing ya di ceritanya Project wajah kakak ini. Yang terus mantengin ceritanya Project pasti udah tahu lah kakaknya sih. Siapa Ci? Siapa boleh ya komen. Jadi di sini kan sekarang malam apa? Malam Jumat. Aduh. Bau-baunya. Bau-baunya apa ini? Bau menyan. Jadi bau-bau mistis ya, gitu. Malam Jumat itu dikaitkan, banyak orang yang mengaitkan malam Jumat itu dengan sesuatu yang horor atau berbau mistis ya. Iya. Dan kayak semua orang itu beda vibes-nya dengan malam Jumat ini ya. Iya. Aduh. Ngomongin horor dan malam Jumat, pastilah kakak punya cerita tentang pengalaman di luar nalar kakak. Pernah sih, pernah dong. Pernah dong, yang enggak aneh kamu. Iya. Saya juga pernah, pasti kayaknya semua orang pernah. Iya, yang pastilah yang enggak kerasa ataupun yang emang kerasa. Atau misalnya kayak gitu ya. Selewat kayak gitu, kayak kadang-kadang kalau emang ada orang yang enggak ngerasa itu bukannya enggak pernah lihat, tapi kayak udahlah enggak percaya gitu. Padahal mereka tuh, kita emang hidup berdampingan kan, emang kayak gitu. Boleh gak sih diceritain apa pengalaman di luar nalar itu gitu, biar teman-teman tahu. Ya. Pernah nih di sekolah. Waktu itu tuh lagi jajan di kantin sama temen berdua. Biasanya kan kantin rame itu. Itu lagi jam pelajaran. Pantes. Jadi terus lumayan sepi lah ya. Terus tiba-tiba ada yang Kak gitu. Manggil Kayak suara cewek gitu, kirain temen siapa gitu yang kenal. Soalnya emang kayak kenal gitu atau aneh gitu. Gimana ya, suara ya kayak suara cewek pada umumnya lah, gimana gitu. Iya. Gak asing. Soalnya gak asing. Terus tiba-tiba kan kayak ngerasa kepanggil dong. Jadi balik lah aku teh. Pas balik gitu teh gak ada siapa-siapa. Ya udah nggak usah ditanggepin ya, cewek kemarin orang iseng. Jalan lagi pas jalan mau ke kelasnya tiba-tiba ada yang duk gitu tah, kayak nepuk pundak. Kayak kamu lagi jalan misalnya hey gitu, kayak ada yang nyapa gitu. Kayak nyapa hey. Tapi gak ada siapa-siapa. Gak ada. Teman aku kan di pinggir gitu. Jalan teh kan ngerendeng gitu bareng. Terus tiba-tiba pas ini teh pas perjalanan ke kelasnya kayak lemes banget. Tiba-tiba lemes. Padahal dari awal nggak lemes kayak gitu. Enggak. Biasa aja. Sehat walafiat alhamdulillah. Cuman jadi lemes banget, kayak setelah gak kejadian enak hati gitu-gitu lah. Ya terus udah gitu teh pas di kelas kayak wah makin keringet dingin, lemes banget gitu ya. Diajak ke UKS tapi aku tuh nggak mau, kan mau belajar gitu kan ya. Terus anak rajin. Alhamdulillah. Ya terus pas itu teh aku teh ya udah minta antar ke temen teh ke kamar mandi. Terus pas lewat kamar mandi yang dekat kantin, kan waktu itu mas belum dibenerin ya kamar mandi itu, masih kayak masih kumuh gitu ginian. Pas di situ teh aku teh ngeliat diri aku sendiri. Iya. Kita tuh sendiri. Berdiri kayak gini. Iya berdiri aja kayak di dekat kamar mandinya, di dekat pokoknya sekitar kamar mandi ETW masih di kamar mandi. Ngeliat ke aku teh gini, senyum tapi sambil melotot. Itu tuh diri Tata sendiri. Tapi kan ada teman temannya gak lihat, teman Tata enggak, aku doang yang lihat. Kakak doang yang lihat. Kayak kamu ngelihat diri kamu sendiri di kaca tapi beda. Kamunya diem, itunya senyum. Gitu. Senyum terus dia sambil melotot kayak gila, pokoknya serem banget. Gila, di situ aku tuh langsung diem kan.
temen aku teh goyang-goyangin, kakak kenapa cina gitu kan, dibawa ke kelas lagi. Dari situ mulai aku teh nangis kejer banget, gila nggak berhenti. Dia itu nggak tahu penyebabnya atau gara-gara nggak tahu itu? Dibawa ke UKS makin kenceng nangisnya teh, makin kayak ada perasaan takut aku teh, tapi sedih banget kayak gak tahu apa, aku juga nyelot teh sedih gitu. Kayak, padahal gak tahu alasannya ya, tiba-tiba nangis gitu. Tiba-tiba gitu. Terus ditanya sama teteh UKS diobatin gitu lah ya, di teteh PMR. Dipanggil ibu guru bisa gitu, didoain. Dan biasanya mah sama bapak guru, tapi nggak ada pak guru etanya teh lagi keluar ya. Ku ibu guru eta teh udah cenah disuruh pulang aja cenah. Pulang aku teh pas di rumah. Ibu aku teh kan nanya ini kenapa cenah, gak tahu pulang cenah, gitu ya, kenapa pulang gak tahu, kata teman aku teh ini udah nangis terus gitu ya. Terus dibawa aku teh dibawa ke orang yang bisa kayak ustadz gitu atau iya, gimana? Enggak sih, ibu-ibu. Ibu-ibu. Nenek-nenek. Oh nenek-nenek udah tua berarti ya. Terus bisa terus diobatin, aku teh didoain gitu, dikasih air doa. Terus bilang nenek-neneknya teh ini nanti kalau misalnya ke sekolah jangan pakai parfum. Kenapa? Katanya teh ya ada sesuatu yang si Eta yang tadi nepak aku teh, yang berbentuk wujudnya kayak aku. Sebenarnya emang nggak tahu gimana kan bisa menyerupai siapa gini gitu ya. Katanya teh itu teh cenah sukain sama wanginya parfum aku. Tapi kan sama wanginya wujudnya gitu. Kakak sendiri ya kan? Tapi itu cewek atau cowok atau ngejelasin gak itu? Cewek. Suka gitu sama wangi. Jadi kayak saya jadi takut pakai parfum ke sekolah ya. Gak tahu sih, beda-beda mungkin. Iya. Gitu. Ya, yang di sekolah ini mah baru itu aja sih. Baru itu aja. Nggak ada yang lain gitu? Nggak ada. Tapi emang kayak di setiap sekolah itu pasti ada aja gitu lah ya. Gak mau di SD, di SMP, di SMA, di semua sekolah itu kadang-kadang kayak pasti gitu. ada cerita, wah ini tuh dulunya kuburan. Nah itu anehnya tuh kayak gitu loh. Hampir sama lagi setiap sekolah. Hampir semua sekolah itu kayak bekas kuburan, bekas ada apa-apanya gitu. Iya. Soalnya kan katanya ini tanah pemerintah gitu, jadi kan gak asal kasih aja gitu, gak tahu asal-usulnya kayak gimana. Yang penting bangun sekolah lah gitu lah ya. Iya. Terus kan ini baru di sekolah nih. Dulunya di sekolah misalnya di SMP, di SD pernah ngalamin juga gak hal yang sama? Di rumah kan depan sekolah aku tuh SD. Depan rumah aku tuh SD. Oh SD. SD, sekolah SD gitu. Itu waktu aku masih SD juga. Nah, tapi sekolahnya di SD itu kakak atau beda? Iya. Di situ. SD itu cuman jadi kayak ada ngegabung dua sekolah, SD 1 SD 2 gitu. Iya. Aku mah di SD 1-nya. Nah, kejadian kan kalau yang di depan rumah aku banget mah itu mah kelas-kelas SD 2 gitu. Aku teh malam-malam teh sama sepupu aku. Sepupu aku teh rumahnya teh enggak jauh dari situ. Tetanggaan, kita teh masih tetanggaan. Mau nginep. Terus adiknya teh masih kecil kan, jadi disuruh ambilin pampers cenah di rumah. Pampers. Itu teh sekitar jam 10 malaman. Jam 10 malam. Itu udah masuk ke malam banget sih menurut aku kayak gitu. Terus di situ teh biasa, terus adik aku teh itu apa cenah? Adik teh. Kata adik sepupu aku teh itu apa ya? Kayak ada putih gitu kan, kayak ngelayang-layang gitu nih di dalam kelas. Di dalam kelasnya. Oh, di dalam kelas. Tiba-tiba pas aku udah pakai sendal, kata aku teh udah meureun kertas gitu kan ya, namanya di kelas lah ada naon gitu, paling kertas buku-buku kayak gitu. Tapi kayak gak mungkin terbang gitu loh sih kertasnya. Iya sih ya, emang sih ya kan gak masuk akal kalau kertas terbang padahal di dalam kelas gak akan ada angin kan. Terus nah, pas tiba-tiba pas udah pakai sendal, pas di depan gerbang aku udah apa? Poci. Serius? Iya. Poci. Bentukan pocinya kayak gimana? Kayak mukanya tuh hitam. Anjay. Propertinya ini kayak mendukung banget gitu. Terus mukanya tuh hitam. Matanya tuh merah banget. Kayak melototin, tapi kayak nggak kelihatan apa-apanya lagi, cuman muka sama hitam mata. Matanya aja gitu. Yang kelihatan tuh matanya merah. Itu adik kamu juga dilihat gitu. Lihat itu berdua. Adik kamu kayak
takut atau gimana tuh biasa? Ya lari lah kita berdua teh. Lari. Masuk ke rumah lagi. Aduh, jing susah di bahasa eta teh. Susah banget dibuka. Dramatik banget ya. Kebuka we gitu di berdua. Sama adik aku masuk. Emang itu rumah kakak itu cuman sendiri atau enggak? Banyak, ada yang lain juga, cuman yang pas depan-depanan sama sekolah mah rumah aku, ada lagi tetangga aku, terus rumah sepupu aku yang tadi gitu pas depan sekolah. Banyak pohon-pohon yang kayak gitu gak? Misalnya pohon kebun di belakang sekolah teh kebun. Biasanya kebun-kebun itu ya emang kayak begitu gitu. Coba banyak pohon pisang gitu nih. Kan katanya yang kayak gitu mau di pohon pisang gitu. Si poci itu ya katanya itu kalian percaya gak sih kalau poci itu sukanya sama pohon pisang? Percaya gak sih? Tapi kayaknya emang benar gitu ya, dari soalnya kayak banyak kejadian gitu, kayak orang-orang juga nggak asing gitu. Ada pohon pisang di pohon pisang gitu. Ada aja gitu ya. Aduh. Itu apa sih? Si pohon pisangnya tetap atau ditebang enggak sih? Ya enggak lah, atau kemarin ada yang punyanya. Bukan tata yang punya gitu. Bukan dong. Terus ada lagi gak kisah horor lain gitu? Bukan aku sih, tapi ibu aku pernah kesurupan waktu pertama pindah rumah. Oh, jadi Tete bukan asli orang Garut ya? Enggak, bukan. Awalnya dari Bandung. Oh, dari Bandung pindah ke Garut gitu. Pindah ke Garut waktu SD itu teh, waktu awal-awal ibu pindah ke sini. Ibu aku teh kan ya masih banyak saudara lah gitu ya. Masih ngumpul di rumah teh. Terus kata bibi aku teh, "Kak, tolong coba liatin ibu lagi apa, cina meni lama nyuci teh." Emang posisinya waktu itu teh ibu aku teh lagi di kamar mandi. Oh iya, lagi nyuci baju gitu. Nyuci baju gitu. Malam-malam nyuci baju. Ngapain coba Gak tahu. Pokoknya mah aku teh nyusul kamar mandi lihat udah gak ada ibu aku. Udah gak ada gitu. Udah beres lah meren nyucinya teh. Kirainnya gitu. Gak ada ibu di kamar mandi mah kata teh. Oh, ibu di mana atuh cenah? Coba lihat di kamar we. Di kamar teh ibu aku teh lagi nyisir. Nyisir gitu kan, lagi diam. Ibu, aku teh ngeliat ke aku sambil nyisir terus. Ibu teh. Ya ini bibi aku tuh teteh ya. Gitu. Tiba-tiba gitu ya. Ketawa tuh yang melengking. Itu mah semuanya langsung pada lari ke kamar nenek aku. Kunci rumah teh bisa kemana gitu. Terus diobatin ya sama mama aku udah. Banyak banget ya kayaknya gitu. Itu beneran ibu itu emang itu nyewa rumahnya, kondisinya nyewa apa ngebangun? Beli terus direnovasi gitu nih. Berarti pernah ada yang ninggalin ya? Pernah. Ada cerita-cerita yang kayak gitu gak sebelumnya diceritain sama pembeli ini? Gak tahu sih, tapi kayak tetangga aku mah kayak nakut-nakutin teh. Ih cenah, di situ tuh pernah ada hantu selendang merah kayak gitu. Selendang merah? Ya, tapi emang alhamdulillah sampai sekarang mah nggak pernah ngeliat sih. Nggak lagi. Alhamdulillah. Terus ada lagi gak? Udah berapa kali itu? 3 kali. Tapi pernah ini mah awal puasa banget. Awal puasa. Sumpah. Kan katanya puasa mah nggak akan ada yang kayak gitu ya. Iya, tapi nggak tahu sih. Emang nggak ada bentukannya, cuman pulang taraweh nih. Aku teh sama kakak aku sama adik-adik aku teh lagi nonton film zombie gitu lah. Oh, zombie. Drakor kan? Iya. Oh. Terus pas malam itu teh kan lagi pada serius nonton, tiba-tiba ada yang ketok-ketok. Ada yang bilang dulu gini, punten dalam bahasa Indonesianya itu permisi ya guys, kalau ada yang nggak tahu. Punten, gitu kan. Terus ya udahlah di iniin siapa juga malam-malam gitu kan. Itu terus, kondisinya jam berapa? Jam berapa ya? Sekitar jam 9:30-an. Ya ngapain juga ya bertamu jam segitu gitu. Itu udah kayak waktu terus tidur. Ada yang ngetok pintu. Tarik atuh itu mah pokoknya mah yang ngedengernya teh semuanya, enggak aku doang. Oh, iya. Terus sama kakak aku teh disamperin. Enggak ada apa-apa. Siapa coba? Takutnya mah maling gitu kan.
lagi soalnya kan sekarang mah lagi rawan banget maling. Iya bener banget. Kayak itu masih di rumah kakak? Di rumah. Berarti emang horornya kayaknya itu rumah gitu loh. Tapi alhamdulillah nggak ada lagi. Maksudnya teh di luar rumah meren gitu. Jadi kakak jadi gak berani buat keluar rumah atau semenjak itu? Malam-malam mah iya tuh nggak berani. Dan emang biasanya juga di dalam rumah sih, di rumah aja gitu. Nggak keluar gitu? Enggak. Kalau kan di sekolah pernah ya, di SMA tadi pernah gak sih kakak malam-malam ke sekolah terus ada kejadian kayak gitu? Waktu uji kom kemarin mah sempet ngerjain. Uji kom sempet ngerjain tuh kan sampai malam gitu kan. Iya. Oh itu belum selesai sampai malam? Nggak dilanjutin besok gitu? Ya pokoknya mah dikejar deadline lah. Oh iya deadline. Yes deadline. Terus kondisinya juga lagi hujan, hujan. Dari tadinya mah jam 7 jam itu juga udah mau pada pulang. Terus itu sampai jam 10 pulang deh. Tapi jam 10 belum selesai itu. Jam 10 di rumah, dilanjut di rumah pulang gitu. Udah hujannya kan reda gitu kan. Sebelumnya teh sempat mati lampu. Oh mata pantesan gitu ya tertunda gitu. Sempat mati lampu pas hujan itu kan. Kondisinya teh lagi hujan. Terus tiba-tiba pas mati lampu teh tap ada yang gitu. Teriak. Padahal teman-teman aku mah nggak ada. Aku juga enggak, aku diem doang cuma di dekat pintu sambil ngecas. Mati lampu ada yang sambil melengking banget suaranya. Itu semuanya denger sih, tapi pada diem aja. Itu iya. Di atas atau di ruangan apa? Di lab. Di lab. Lab komputer dong. Ngapain juga gitu. Di sekolah ada mitos-mitos yang kayak gitu gak? Pernah dengar mitos-mitos yang kayak gitu gak di sekolah? Katanya ada apa gitu? Katanya mah pernah ada. Tapi di setiap sekolah sih pasti ada yang ngomong tahu gak pernah ada yang meninggal. Sekolah ini teh kayak gini gitu. Kadang-kadang nggak kayak di sekolah itu bukan cuman muridnya aja gitu yang ngalamin. Kadang-kadang malahan paling banyak itu kadang-kadang guru, soalnya guru lebih sering lama di sekolah di ya daripada murid bertahun-tahun gitu. Tapi kayak emang sih di setiap sekolah pasti ada aja gitu apa-apanya gitu. Emang kamu sendiri nggak pernah gitu? Kayaknya mungkin nggak kerasa ya sama sayanya, tapi kayak gimana ya, ada beberapa cuman nggak dipikirin lah, kayak selebat gitu. Iya badannya ada, pasti ada selewat mah. Tapi kayak denger banyak gitu, kayak apa sih, teman bukan teman sih, kayak saudara gitu ngalamin kayak gitu. Tapi kayak kan katanya saudara kamarnya kan dekat balong gitu ya, langsung bukan rumah tetangga gitu. Terus ada yang ngetok kayak gitu, ada seret gitu. Ada apa, kan beda kamar ya sama saya. Jadi kayak beda kamar. Terus katanya ngetok apa itu? Di dalam rumah berarti ya ngetoknya? Itu tuh di jendela. Oh jendela. Di jendela kamarnya. Kayak gitu. Terus pas dibuka hordengnya, ada laki-laki kayak gini. Ih, kayak gini. Serem banget, gila. Kayak gini. Terus dia langsung nutupin, langsung lari ke kamar saya. Saya kaget kan. Saya mau tidur banget. Kenapa? Saya kata, itu dia teh kayak gini, kayak takut gitu, shock banget gitu. Kenapa? Itu ada orang sana. Aku kayak jadi gak berani lihat. Itu bang lihat lah sana. Lihat. Ya gak mau saya juga gitu, takut. Langsung kan mama juga kan beda kamar gitu ya, sama ayah gitu. Sama adik juga masih kecil gitu, jadi masih sekamar gitu sama mereka. Terus kan dikunci si kamarnya teh, gak berani ngetuk gitu. Jadi kita telepon aja mama teh, padahal itu serumah kan. Ditelepon, gak berani keluar kamar. Tuh dia ditelepon, "Rahman, ya mama ada ini." Terus mama teh dicek, dibuka gitu, sampai jendelanya juga dibuka, gak ada apa-apa. Kalau misalnya orang, soalnya itu nggak mengkondisikan buat orang masuk ke sana gitu. Soalnya balong, terus nanti kayak ada pagarnya, itu dikunci pagarnya. Ngapain juga nya orang malam-malam. Itu jam pinggir balong gitu. Jam 12:30. Tengah malam banget itu. Lagi kayak gini.
Ih. Tapi pernah sempat ada cerita-cerita nggak dulunya teh ada laki-laki kenapa gitu?